bisa loh, sah ini. Oke, sampai NOI ya. Nah, ini rumusnya sama sebenarnya ya. Review aja nih, PGI, collection and vacancy and collection loss, ya, kurangi, tambah pendapatan lain-lain, others income, maka muncul EGI kan, effective gross income, dikurangi biaya operasional atau operating expense, maka dapatnya net operating income. Ya, potential gross income dikurangi vacancy and collection loss, ya, ditambah operating income, others income, maka dapatnya effective gross income. Effective gross income dikurangi operasional, ya, operational expense atau biaya operasi, dapatlah net operating income. Ini NOI itu sama dengan I ini ya, per R ya. Ini tuh NOI nanti ya. Oke. Sama perhitungannya ya. PGI kemarin udah dibahas ya. Sumbernya juga sudah. Vakansi juga. Vacancy rate, collection loss. Biaya operasional, kemarin ada fix, variabel, sama reserve for replacement. Nah, ini yang mungkin saya agak terangin dikit ya. Kalau fix ini apa kira-kira kemarin? PBB, Kira-kira Pak. apa aja ya fix ya? Apa gede? PBB. Sama asuransi. Ya, misalkan asuransi ya. Pokoknya yang fix lah. Jadi dia tidak terpengaruh besarnya output ya. Fix itu. Kalau variabel banyak ya. Biaya apa? Misalkan utilitas ya. Biaya gaji. Biaya apa lagi? Kebersihan dan lain sebagainya ya. Nah, yang belum ada ini nih. Reserve for replacement. Reserve for replacement. Ini kalau di bukunya apa ya? David Link ya. David Link. Bentar ya. Apa lagu ininya? Namanya David Link. Real estate principle ya. Real estate principle of value of approach. David Link. Real estate principle. Bentar ya, kedip-kedip saya ulang lagi ininya. Share screen-nya ini kadang bermasalah nih. Real estate principle valuation approach. Kenapa ya kedip-kedip ya? Bentar ya. Valuation approach lah ya, David Link. Dia bilang sebenarnya ini bukan masuk biaya operasi. Ya. Tapi masuknya itu biaya modal. Apa bedanya ya? Biaya operasi sama biaya modal. Capital expenditure sama operating expense. Bedanya apa ya, teman-teman? Pasti udah belajar nih. Mada apa? Ini Mada Indah. Kalau biaya modal itu biasanya tuh untuk menghasilkan return yang lebih gede gitu, Pak. Terus kalau yang lagi satu itu lebih ke biaya untuk saat itu, kayak besarannya lebih kecil. Ya bukan masalah besar kecilnya ya. Jadi kalau operasi itu memang untuk operasional ya. Operasional suatu kegiatan usaha atau properti lah. Misalkan
Operasional itu apa sih yang dibutuhkan? Ya biaya gaji ya, gaji karyawan, biaya listrik untuk bangunan misalkan gitu, biaya pemeliharaan dan lain sebagainya ya. Fixnya itu asuransi, PBB gitu. Nah, kalau reserve itu apa sih contohnya? Biaya penggantian atap misalkan ya. Bangunan ini setiap 5 tahun tuh harus ganti atap, gitu ya. Itu maksudnya biaya modal, dia menambah nilai manfaat. Ya. Karena kalau enggak, ya rusak bangunannya gitu. Atap rusak dibiarin rusak bangunannya. Ya. Dia mempertahankan dan menambah nilai manfaat justru ya. Misalkan menambah struktur gitu dan lain sebagainya. Nah, reserve for replacement ini menurut David Link ini masuknya ke CAPEX ya, capital expenditure, karena dia untuk menambah nilai manfaat gitu ya. Contoh itu ya, struktur misalkan ya. Kemudian memperbaiki atap lah, atap gitu ya. Menurut ini masuknya ke CAPEX. Kalau saya setuju ini sebenarnya, CAPEX. Nah, CAPEX kemarin itu kan misalkan 5 tahun sekali ya, CAPEX itu, capital expenditure misalkan perbaikan atap itu setiap 5 tahun sekali. Supaya di tahun kelima itu tidak membebani keuangan perusahaan, maka diperlukan reserve atau cadangan, mencadangkan setiap bulan atau setiap tahun uang sekian, supaya di tahun kelima pada saat mau replacement, misalkan atap tadi, uangnya sudah tersedia. Di time value of money namanya apa itu? Ingat nggak? Sing fund bukan, Pak? Iya, sinking fund ya. Jadi biaya operasi ini sinking fund. Dia itu misalkan tiap bulan menyisihkan 5 juta misalkan ya selama 5 tahun. Kenapa 5 juta? Karena kita hitung penggantian atap di tahun kelima itu misalkan butuh sekian gitu ya. Maka setiap bulan kita harus menyisihkan uang sekian ya, sinking fund. Ini contoh. Nah, ini menurut bukunya David Link ini masuk CAPEX ya, bukan operasi. Ya, tapi ini hanya pembagian ya. Tidak ada yang salah sebenarnya, sama-sama mengurangkan, hanya membagi gitu ya, hanya mengklasifikasikan ini masuk operasional expense atau capital expense, capital expenditure. Tapi kalau saya pribadi sih lebih tepatnya itu memang CAPEX sih, CAPEX yang di sinking fund kan dia nggak hilang ya. Kalau biaya operasi kan setahun selesai, atau satu periode tertentu selesai. Itu ya, it's for replacement. Nah, ini nggak perlu lah. Jelas beda ya. 4 biaya yang tidak termasuk biaya operasional. Income enggak ya, finansial enggak. Beban penyusutan enggak. Ya, ini di akuntansi sih. Gitu. Ya. Capital improvement juga enggak ya. Yang ada itu tadi. Reserve ya, pencadangan aja. Jadi kayak biaya pencadangan, makanya dia disebutnya itu tadi operasional ya, karena dia tiap periode itu ada gitu ya, biaya operasional gitu. Ada yang menyebut biaya operasional, ada yang menyebut capital expenditure sebenarnya. Kenapa disebut biaya operasional? Karena dia rutin tiap tahun. Misalkan menyisihkan setahun itu misalkan 10 juta, kan rutin ya, 10 juta, 10 juta biaya operasional. Maksudnya ada yang anggap biaya operasional, ada yang anggap sebagai capital expenditure. Ya itu it's okay lah. Yang penting ada ya. Poin ini ada gitu. Nah, tadi yang disampaikan Ines ya. Ada 2 tadi ya. Direct capitalization sama yield sebenarnya ya. Diskonto ini yield, sorry. Ini yield. Ya, istilahnya macam-macam sih buku itu. Yield capitalization. Itu bentuknya diskonto ya. Diskon cash flow. Oke. Ingat-ingat ya, 1 direct, 2 itu yield. Direct. Direct itu ada 2 tadi ya. Yang VIR itu sama JIM gitu ya. Oke. Ini ada tambahannya. Kalau di beberapa buku VIR itu disebutnya overall rates. Artinya rate
yang menggambarkan overall ya, overall dari properti. Ya. Coba lihat rumusnya ya, P sama dengan I per R. R ini itu yang menggambarkan overall ya, overall dari ini nih. Apa namanya itu income NOI dibagi dengan V kan gitu ya, overall gitu ya, makanya disebutnya overall, keseluruhan lah, rate dari keseluruhan properti ini, ya. Atau disebutnya begitu, RO ya istilahnya. Ingat ya, yang pertama itu overall rate, yang kita belajar kemarin VIR itu overall rate. Ada yang nyebut overall rate, RO gitu, R atau RO lah, atau ini penamaan ini macam-macam ya. Ada R, ada RO. Yang penting R ini adalah tingkat kapitalisasi, ya. Tingkat kapitalisasi. Yang kedua tadi ada GIM, gross income multiplier. Rumusnya apa GIM kemarin? Sales price per dibagi PGI, Pak. Sales dibagi Pendapatan price. kotor. Pendapatan kotor ya, Ya. gross income. Ya, itu adalah multiplier ya. Ingat ya, direct ini. Nanti ada perkembangan nih, maksudnya ininya dulu apa? Base-nya dulu seperti ini ya, umumnya seperti ini. Karena tiap buku nanti ada sedikit inilah modifikasi tambahan gitu ya. Slide ini sepertinya dari buku Pak Iwan nih. Buku Pak Iwan Hindawan. Ini dulu direktur penilaian pertama kali di JKN ya. Pak Iwan Hindawan itu direktur penilaian yang pertama di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Judul bukunya Fundamental of Valuation. Judul bukunya ya. Fundamental of Valuation, teori dan aplikasi penilaian properti. Teori dan aplikasi penilaian properti. Ya. GIM sudah ya, nggak usah dibahas ya. Gampang kan GIM. GIM itu tadi sales price dibagi gross income gitu ya. Gampang lah. Kalau mencari nilainya, maka gross income kali gross income multiplier gitu ya. Kemarin udah dibahas juga value dari properti. Nah, ini contohnya kemarin ini ya. Sudah dibahas. Jadi kita perlu data gross income sama sales price ya. Kalau dapat dua ini, maka kita dapat mencari average dari GIM, ya, pembanding 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari GIM-nya, kita average. Ini adalah GIM yang bisa kita gunakan untuk menilai properti kita, yang lagi kita nilai. Contoh properti kita itu 60 juta, maka nilai dari properti, value kan tadi GI kali GIM kan. GI-nya itu 60 juta, GIM-nya itu tadi 5,76. Jadi 345,6 juta. Ya, sederhana ya, gampang. Yang ini VIR ini ya. Ini adalah rumus VIR sama aja ya. P sama dengan I per R. Ini sederhana ini. Ini yang dicari R. R ini RO maksudnya ya. Maka R sama dengan NOI kali V. Atau R sama dengan I per V ya. Ulang-ulang ya. R sama dengan I per V. Ya. R itu adalah RO, atau overall rate istilahnya. NOI itu adalah, I adalah NOI, income ini maksudnya adalah income net operating income, value ini adalah value dari properti.
kapitalisasi keseluruhan, ya, overall rate. Ternyata di bukunya Pak Iwan bilangnya ini istilahnya adalah overall rates. Ya. Contoh. Nah, ini ada muncul ya, baru lagi ya. Operating expense ratio. Jadi gini, teman-teman. Ada saatnya expense itu kita dapatkan dari rasio. Ya. Expense itu dari rasio. Misalkan gini. Kalau kita mendapatkan ya income itu 1, rasio dari biayanya adalah 0,5, artinya apa? Setiap income 1, maka setiap income 1, maka diperlukan biaya sebesar 0,5 rupiah. Setiap income atau pendapatan 1 rupiah, itu perlu biaya loh. Berapa biayanya? 0,5 rupiah. Ya, ada kalanya seperti itu. Jadi gini, misalkan ada beberapa properti, itu sudah diketahui, oh kalau properti ini, jenis ini, operating expense-nya itu ya biasanya 0,4 gitu ya. Operating expense-nya 0,3. Intinya itu ya. Jadi operating expense ratio ini adalah rasio antara pendapatan dibagi dengan operating expense. Atau rasio antara pendapatan dengan expense-nya gitu ya. Contohnya di sini yang pertama nih. Gross income 65 juta. Ya kan? Operating expense-nya 0,345. Berarti expense-nya berapa? Ada yang tahu? Berapa? Novrita Dwi coba. Expense-nya berapa itu berarti? Berapa duit? Tadi bagaimana, Pak? Ini diketahui income-nya 65 kan? Income-nya 65. Operating expense ratio-nya 0,345. Berarti expense-nya berapa? OER tadi apa? OER tadi itu eh, ketika income 1 rupiah, ketika income 1 rupiah maka rasio biayanya 0,5 terus. Nah, kalau income-nya 65 juta, maka ininya berapa biayanya? Tadi kan ketika biayanya Nah, sebesar 22.425.000. ya betul, itu ya. Jadi OE-nya itu adalah 22.425.000. Nah, kita udah tahu nih income-nya sekian, operating expense-nya sekian, berarti NOI-nya berapa, Dwi? Berarti income-nya berapa? Kita tahu gross-nya. Kita tahu operating expense-nya. Maka net-nya berapa? Halo? Bagaimana tadi, Pak? Kita kan udah tahu gross income-nya 65 kan? Iya. Biaya operasionalnya tadi 22.425 ya kata dia. Net-nya jadi berapa? Net income-nya. Sebesar 42.575. Dapat dari mana? Dari Rumus yang tadi tuh.
PGI, yang yang ECR, pendapatan lain-lain, others income ya, EGI, operating expense, maka dapatkan NOI. Ini kan udah tahu nih, gross income-nya udah tahu kan, 65. Ya, vacancy loss kayak nggak ada datanya ya. Others income nggak ada datanya. Berarti EGI-nya adalah 65 gitu kan. Operating expense-nya tadi dikatakan 22,4 ya. Ini nih kata Dwi tadi. Berarti NOI-nya adalah 42 dari mana? 42.575 dari mana? 65 dikurangi 60. 25. Itu ya, Dwi ya? Iya, Pak. Karena, Sudah. oke. Coba kita Excel aja ya. Nah, ini sudah ada nih tadi sebelumnya ya. Saya praktekin di Excel aja ya. Ini contoh ya. Tadi kan 65 gross income. Kemudian kita ketahui operating expense ratio. Artinya apa operating expense ratio itu? Rasio antara, ini ada ya, rasio antara income dengan expense-nya gitu ya. Yaitu biaya operasi dibagi dengan pendapatan kotor. Biaya operasi dibagi dengan pendapatan kotor itu. Nah, kita tahu income-nya 65 juta. OER-nya 0,345. Maka expense-nya, ini ya, expense-nya. Expense-nya adalah 65 juta dikalikan OER-nya. Ini expense ya, 22. Kita udah tahu expense-nya, baru kita cari NOI. NOI itu apa sih rumusnya? Ya, pendapatan dikurangi expense, itu income, kan gitu ya. Pendapatan dikurangi expense. Itu NOI. Nah, NOI udah ketemu, baru kita cari overall rate. RO ini kan overall rate ya, rumusnya adalah value sama dengan I per R. Ini yang dicari adalah R kan. R sama dengan I per V kan gitu ya. Oke, berarti kita tulis R sama dengan I-nya apa? NOI. V-nya berapa? Harga jual. 0,11 atau 11%. Ngerti ya teman-teman ya? Ada yang bingung sampai sini? Silakan. Silakan yang bingung. Ngerti Chandra, Maulana? Paham ya? Paham, Pak. Oke, begitu seterusnya ya. Yang baris kedua, pembanding kedua, itu 55 juta. Harga jual 340. Oh ya, JIM-nya kita isi ya. JIM-nya itu apa? Ayo. Harga jual per gross income. gross income ya, semakin doang ya. 6,0. Ya, kita isi ya, JIM-nya ini. Nah, expense-nya itu supaya cepat bisa caranya ya, nggak usah nyari expense. Supaya cepat gimana? Sama dengan gross income dikali 1 min OER ya, operating expense ratio. Ya, 36 sama nggak masalah itu? Ya, 36 gitu aja ya. Kalau mau ini cepatan gitu. Jadi kita nggak usah nyari satu-satu. Kalau mau ke ini boleh ya. Kalau mau dirunutin boleh, tapi kalau mau langsung rumus seperti ini ya. Maka RO-nya atau overall rate-nya NOI dibagi V, value. Ini ya. Ini kita yang kedua ini nggak saya hitung expense-nya ya, langsung di rumus ini di dalam.
10,84. Dan seterusnya ya, yang ketiga berapa nih? Yang ketiga itu 0,110 ya. Coba kita bikin persentase. Average itu persentase. Oke. Setelah ketemu semua, kita average ya. 5 pembanding ini kita average. Kita rata-rata ya. Average. Berapa tadi? Salah ngeklik. Ya. Ketemu 10,94. Yang beda mana ya? Nomor 1 ya. Kayaknya dia salah hitung-hitungnya. Ya, ketemu 10,94 lah. Kalau sudah ketemu 10,94, kita cari NOI kita. Ya, ini adalah objek penilaian. Yang atas itu objek pembanding, yang 5 tadi pembanding, ini objek penilaian. Ternyata objek penilaian kita net operating income-nya 50 juta, maka nilainya adalah sekian ya. Nilainya itu VIR lagi. I-nya dibagi dengan R-nya ya. I-nya 50 juta, R-nya 10,94. Ketemunya 458 juta. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini kita ketemu istilah ini ya, OER. Operating Expense Ratio. Ya, Izin bertanya, Pak. misalkan ya, gimana? Itu berarti kalau kita dapat nilainya RO-nya lebih kecil dari rata-rata, berarti objeknya jelek gitu, Pak. Lebih kecil dari rata-rata, maksudnya gimana? Iya, kan RO kan persentase itunya, Pak. NOI Average. kan. Jadi kalau dapat di bawah rata-rata itu berarti jelek, Pak ya? Di bawah rata-rata itu RO-nya atau value-nya? RO-nya. Karena kan RO-nya persentase rata-rata kan? Ya. Memang di bawah. Dia kan average dari 5 pembanding. Iya, Harusnya misalnya nggak di bawah. kalau dapatnya di bawah Nah, saya dari nggak ngerti. rata-ratanya. RO ini kan untuk mencari value value dari properti kita kan. Contohnya gimana contohnya ya? Maksudnya. Adil ya? Misalnya objek kita dapatnya 10,5, berarti itu di bawah itu ya, Pak. Kurang bagus gitu ya. Objek kita dapat 10,5. Iya, misalnya RO-nya 10,5% gitu, Pak. Oh, bukan 10,94 gitu. Iya, di bawahnya. Ya. Dibilang bagus tidak bagus macam-macam ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang berpengaruh terhadap RO yang pertama itu adalah harga jual. Ya Fadil ya. Harga jual. Artinya apa? Harga jual itu belum tentu sama gitu ya. Sama-sama properti belum tentu harga jual sama ya. Banyak faktor. Itulah nilai ya. Contoh aja misalkan rumah. Rumah, saya pernah ngalamin ini pribadi ya, pengalaman. Jadi ada rumah di sebelah rumah saya dulu dijual, tahun 2000 itu 125 juta. Karena dulu saya ada, kebetulan anak saya lahir, masuk rumah sakit, operasi dan lain sebagainya, penjual rumah itu nggak sabar. Dalam waktu 2 hari, depan rumah saya itu beli 150 juta, bayangin ya. Hanya 2 hari itu naik 25 juta, berapa persen. Setelah itu direnov sama dia sedikit, dijual lagi 250 juta. Nggak nyampe 3 bulan. Artinya apa? Ya, itulah harga ya. Jadi, kalau dibilang apakah nggak bagus dari sisi nilai, iya bisa seperti itu. Tapi banyak faktor sih. Yang pertama. Yang kedua, yang berpengaruh RO itu apa sih? Gross income-nya, Fadil ya. Gross income. Gross income itu gini, ketika kita menyewakan itu ternyata lebih murah dari pasar, iya. Misalkan kita orangnya tipenya udahlah, yang penting rumah kita laku gitu ya, laku disewa. Ya pasti harganya rendah, kan itu ngaruh juga ya.
Apakah dibilang properti kita jelek? Ya belum tentu juga ya. Balik lagi tadi ya. Gitu ya. Maksudnya gitu, Adil. Kalau dibilang iya bisa jadi, bisa. Tapi RO itu dipengaruhi macam-macam tadi ya. Harga jualnya, income-nya dan lain sebagainya ya. Nanti ada kayaknya. Gitu ya. Sebenarnya ini tuh sebenarnya bisa digunakan untuk second opinion ya, pengalaman saya. Second opinion tuh gini, teman-teman. Ketika kalian nanti menilai ya di satu tempat, misalkan dengan pendekatan DCF gitu ya, itu coba deh kalian tracing lagi, wah kayak COVID ya, kalian cari second opinion dengan menggunakan gym gitu. Biasanya gitu. Oh kalau dia deket-deket ini, kita udah yakin nih DCF kita udah oke gitu ya. Paham maksudnya ya? Biasanya gitu. Ya banyak faktor lah. Kalau pengalaman saya menilai itu gini, menilai itu kita harus semacam menentukan dulu nilainya, bukan menentukan ya. Di dalam diri penilai itu harus muncul. Pada saat kita menilai properti A, kita itu harus tahu kira-kira properti A itu berapa. Itu harus tahu teman-teman ya. Jangan nanti setelah praktek terus kita baru menghitung, itu bagi saya kurang tepat. Bagi saya itu kita harus tahu nilainya berapa ya kira-kira ya. Misalkan rumah di Bintaro gitu ya. Pasarannya itu misalkan di Discovery pasarannya itu 3M gitu ya. Ya nanti waktu kita menilai rumah di situ ya nilainya tidak jauh dari itu gitu ya. Jangan kita ngitung ke situ kita hitung wah keluar angka 5M. Nggak tepat. Ya. Walaupun penilai itu memang apa istilahnya itu menghitung nilai, tetapi rule of thumb-nya nilai itu harus sesuai dengan pasaran di situ gitu ya. Ketika kita hitung serigit apapun, kalau tidak masuk dalam ring pasar ya kemungkinan penilaian kita nggak tepat. Ya banyak faktor ya, itulah penilaiannya. Yang ini gimana? Udah oke gitu ya Fadil ya? Bisa dibilang nggak bagus bisa ya. Tadi ya karena mungkin kita harganya terlalu murah atau income-nya terlalu rendah bisa. Nah, RO itu kan dipengaruhi itu ya. Atau mungkin expand kita ketinggian gitu ya. Kita nggak efisien properti kita. Itu berpengaruh RO-nya rendah juga jadi. Oke ya. Sampai mana tadi? Saya balik lagi, nggak apa-apa ya, pindah-pindah slide ya teman-teman. Nah ini ketemu ya, di sini ya, tadi udah sampai sini. Ini ada di bukunya Pak Iwan ternyata slide ini, Pak Iwan Hindawan. Ini contoh properti A punya operating expense sekian ya, rasionya. Kalau sudah dapat OER gini, nyari NOI, tadi rumusnya ya. Berarti NOI kali 1 min OER. Itu adalah net income-nya ya. Sorry, ini NOI-nya ya. Ini II ya, gross income. Balik. NOI itu gross income kali 1 min EOR. Ya, misalkan ini gross income-nya berapa? Gross income-nya 50 kali 1 min OER-nya berapa? 0,55 gitu kan. Udah ketemunya net income-nya NI sama dengan, maka NI sama dengan 22,5 juta. Ya, ini cari net NI ya, net income, net operating income. Nah, pakai rumus yang overall, value sama dengan I per R. I-nya itu 22,5, R-nya itu tadi ya, 0,109. Atau 10,9% ya.
ketemu 206 juta. Ini kalau diketahui operating expense ratio, OER. Ya, di beberapa buku yang kita bahas VIR kemarin, direct tadi, V sama dengan I per R, itu nyebutnya adalah overall rate, ya, R-nya itu. Nah, ini tadi yang ditanya Fadil nih. Kenapa R berbeda-beda ya? Tadi nilainya ya, nilai jualnya itu. Kemudian income-nya ya, gross income-nya. Gross income di awal tahun itu kan bisa beda ya. Sama-sama rumah di PJMI lah, kos-kosan kalian sama persis gitu ya, bisa beda. Ya, income-nya ya. Gross income itu maksudnya karena di dalam pendekatan direct ini kan cuma I-nya satu ya. Satu dianggap lamanya gitu ya. Ketika first income atau current income-nya itu berbeda ya RO-nya akan berbeda. Kenaikan pendapatan, risiko dan lain-lainnya. RO merupakan sehingga RO akan berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan. Ini ada satu lagi yang muncul NIM ya. Ini juga ada di bukunya Pak Iwan ternyata ya. Pak Iwan NIM. Jadi bisa menggunakan JIM, bisa menggunakan NIM. Walaupun yang biasa sih JIM ya. NIM ini hanya muncul di, nggak tahu apa saya kurang baca ya, di bukunya Pak Iwan itu ada NIM. Net income multiplier. Kalau ini kan gross income multiplier. Apa bedanya? Kalau NIM ini kebalikan dari JIM ya. Jadi rumusnya NIM itu 1 per RO. Contoh misalkan tadi JIM-nya berapa tadi ya? 10,9 gitu ya. Misalkan JIM tadi itu 10,9, maka NIM-nya sama dengan 1 per 10,9. Berapa ini teman-teman? 1 per 10,9. 0,0917 ya, atau 9,17%. Benar nggak nih? 1 per 0,09. Ini kalau persentase berapa sih? Bentar ya. 10,9%. Nah, ini yang benar ya. Jadi NIM-nya itu 9,17 ya. 9,17. 9,17. NIM ini apa bedanya ya? Kalau NIM kita ukurannya harus menggunakan net income. Kalau JIM ukurannya gross income, itu aja sebenarnya. Kalau RO-nya itu 10, coba ya. Berarti kan NIM-nya itu 1 per 10%. Berapa itu ya? 1 per 10%. Apakah 10? Ya, benar ya, 10 ya. 1 per 10% itu 10. Tapi jarang ya, NIM ini dipakai sih, jarang sih. Banyakan JIM. Ini bisa muncul gitu ya di soal ya, takutnya gitu. Karena ada di bukunya Pak, di slide ini ada. Yang lain sama kayaknya ya. Proses kapitalisasi nanti, komparatif ini nanti ya. Oke ya, yang slide ini sudah cukup. Kita next ke slide, balik lagi ke laptop ya. Jadi, ini karena ada 2 slide sih di LMS ya. Kalian yang download tuh ada 2 slide. Jadi ini adalah bentuk direct capitalization itu ada overall rate, ya ini overall rate yang ini. V sama dengan I per overall rate. Yang ini ada JIM ya, gross income multiplier ya. Atau NIM. Kalau NIM gimana? Sama ya. Kalau NIM berarti value sama dengan net income kali NIM gitu ya.
Ada nggak tadi ya? Coba ya, yang di slide tadi ada nggak? Kita lihat slide yang tadi. Di slide kalian nggak ada pasti ya. Ini saya tambahin. Saya tambahin baru semalam ya. Ini pasti nggak ada nih di slide yang kalian ini. Yang ini nih. Dua kotak ini. Jadi value kalau pakai NIM berarti net income atau net operating income kali NIM. Gitu ya. Kalau pakai gross income berarti value sama dengan gross income kali GIM kan gitu ya. Jadi intinya konsekuensi ya. Konsekuensi lah. Kalau pakai gross income ya berarti pengalinya itu kalau pakai gross income multiplier berarti pengalinya itu gross income, kalau pakai net income multiplier pengalinya net income. Itu aja sih. Ya. Kita ke selanjutnya ya. Udah ya, paham ya? Nanti sementara ya seperti itu ya. Nanti bisa ada tambahan. Ini syarat udah ya kemarin ya. Langkah-langkah sudah lah. Kita nyari income, PKI, vacancy and collection loss sudah. Ini rumusnya ya. Ini harus ingat ya teman-teman ya. Rumus dari mencari NOI. Ini harus hafal nih di luar kepala nih. Mulai dari PGI, kan? Vacancy and collection loss. Kurangi ya. Terus others income, maka dapat EG. Effective gross income, dihapus, susah. Ya, dihapus. Setelah dapat effective gross income, dikurangi operational expense ya. Tadi reserve for replacement itu masuk operational expense ya. Walaupun mungkin ada yang bilang capek gitu ya, tapi itu masuk kalau yang reserve-nya ya, sinking fund-nya. Operational expense baru muncul NOI, net operating income. Ini harus hafal ya di luar kepala nih, gampang banget. Karena ini yang akan kita pakai untuk menentukan value dari properti dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ini pembilangnya itu ini. Pembilangnya ya, NOI. Nanti penyebutnya itu bisa kapitalisasi atau discount rate. Ini harus hafal ya. Potential gross income, vacancy and collection loss, others income, effective gross income, operational expense ya, OE. Operational expense, NOI. Ini kemarin sudah, ini juga sudah. Ya. Yang direct cukup ya, teman-teman ya. Ini kemarin karena sudah saya bahas nih, saya ingat. Sekarang yang NOI, yang ini, apa namanya? Yield ya, yield. Jadi satu direct sudah, dua yield. Menggunakan DCF ya, discounted cash flow. Metode ini mengakomodasi perubahan ini harusnya ya, perubahan. Ini salah ketik nih. Perubahan ini ya. Pendapatan dan biaya sepanjang umur investasi. Nilai objek penilaian didapatkan dengan mendiskon token atau mendiskon rate kan dengan diskon faktor tertentu. Dari rangkaian pendapatan yang akan datang ya. Jadi ini bedanya kalau yang direct itu sekali ya, income-nya sekali kita konversi ke value ya. Kalau ini income-nya itu berbeda-beda atau berubah tiap periode, income tersebut kita discount rate kan atau kita present value kan ke nilai sekarang, ke titik tanggal penilaian, ke nilai saat ini.
Itu aja, ini bedanya itu NOI-nya beda-beda. Ya. NOI 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Kalau tadi pengkonversiannya itu menggunakan kapitalisasi, kalau ini istilahnya adalah pakai discount rate. Ya. Ini discount rate tuh I-nya ini. Ini discount rate. Bagaimana cara mencarinya? Nanti ya, ada bahasan sendiri. Nanti ada namanya summation method, gitu ya, arbitrase method, kemudian ada macam-macam lah ya, ada 3 atau 4 ya. Kalau di buku-buku adanya 3 ya, tapi kalau di peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan tentang penilaian properti di pasar bursa itu ada 4 ya. Ya mana aja lah nggak apa-apa, nanti kita bahas lah 3 atau 4 bagaimana cara mencari discount rate, gitu ya. Konsep dari DCF atau yield capitalization adalah sebagai berikut. Nilai properti merupakan fungsi dari pendapatan yang dihasilkan oleh bangunan komersial tersebut di masa yang akan datang. Ya, ingat ya, jadi konsep dari pendekatan pendapatan itu belum diterima pendapatannya, tapi akan diterima di masa yang akan future ya. Semuanya ini future ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ke-N. Ini future. Tanggal penilaiannya di sini nih. Di tahun ke-0. Ya, tanggal penilaian itu tahun ke-0. Nah, karena dia diterima itu di masa yang akan datang atau future, padahal di dalam laporan penilaian yang mau kita sajikan adalah nilai saat ini, nilai tanggal penilaian, maka perlu dilakukan pendiskontoan atau dilakukan present value atas NOI atau income yang kita terima di masa yang akan datang. Perlu didiskonto. Kenapa? Balik lagi ke konsep time value of money. Bahwa Rp1 saat ini lebih berharga daripada Rp1 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Gitu ya. Karena dia lebih berharga, maka harus didiskon dong. Ya. Diskon. Nah, inilah diskon ya. Tahun pertama kita diskon ke tahun tanggal penilaiannya, tahun ke-0 lah. Tahun ke-0 tuh tanggal penilaian. Ini kita diskon, ini kita diskon, semuanya kita diskon ya. Menjadi present value. Ngomong-ngomong ini udah ya di manajemen keuangan ya. Fadil udah ya. Jadi saya sederhana aja ya. Itu sudah di manajemen keuangan. Jadi gampang. Direct capitalization ya, DCF. Ini contoh tabel DCF. Misalkan ini sederhananya seperti ini. Walaupun ini contohnya sebenarnya kurang tepat menurut saya. Satu, NOI-nya masa turun nih. Padahal asumsi DCF biasanya adalah naik gitu ya. Diskon rate 10%. Nah, ini juga kurang tepat nih di average ya. Kalau di model direct capitalization, itu kan sekali mengkonversi ya. Value itu didapatkan dari konversi NOI atas RO. Nah, karena NOI-nya beda-beda gitu ya, di contoh ini, dibikin average. 500, 400, 300, 200, bagi 4 ya, ketemu 350. RO-nya apa? Cap rate gitu ya. Menurut saya ini nggak tepat, karena ini nggak bisa di average seperti itu ya. Maka ketemu 3.500. Kemudian, bagaimana kalau pakai DCF? Kalau pakai DCF per tahun ya. Nah, kalau diskon rate 10%, 0,9 tahun pertama ya, tahun kedua 0,8,
tahun ketiga 0,7, 0,6 dan seterusnya ya. Kita kalikan 500 kali 0,9 454. 400 kali 0,8 330. 300 kali ini sekian. 200 kali 0,68 136. Kita jumlahkan. Nah, inilah present value dari aliran NOI ya. Atau value-nya dari NOI selama 4 tahun dengan R 10% gitu ya. Ini hasilnya. Contoh kedua juga sama ya. Nanti diperbaiki deh contohnya. Nah, ini biar saya nggak ini ya, gantian lah. Oh, sebelum latihan, saya kasih contoh ya dulu ya, teman-teman. Masa langsung latihan ya, walaupun udah pernah gitu ya. Kasih contoh. Oh iya, yang lupa. Ini kan asumsinya gitu ya. Ini asumsinya kan 4 tahun ya. Ya, asumsinya ini kan 4 tahun. Padahal properti itu bisa lebih dari 4 tahun ya. Kan bisa selamanya gitu ya. Bagaimana kalau seperti itu? Bagaimana tahun kelima sampai dengan tak terhingga? Bagaimana tahun kelima sampai tahun tak terhingga? Tahun-tahun yang akan datang. Silahkan, ada yang berpendapat. Gimana, Dera? Kemarin gimana? Misalkan nih propertinya itu kita proyeksi sampai tahun keempat gitu ya. Padahal setelah tahun keempat kan masih ada tuh properti, masih menghasilkan. Bagaimana? Kan ada di manajemen keuangan ya. Gimana, Dera? Lupa, Pak. Lupa. Wah, Izin Pak, ya gimana, Komang? pakai kalau di manajemen keuangan tuh kemarin pakai growth rate model gitu ya? Apa? Growth model. Growth rate model ya. Yang Growth rate model. value sama dengan, bentar Pak, value-nya sama dengan, berarti di sini value sama dengan NOI per interest-nya dikurang growth. Ya growth. Ya. Itu kalau di, ntar aku catat dulu. Jadi sebenarnya di penilaian properti itu hampir mirip, walaupun tidak sama. Mirip seperti apa yang disampaikan Komang tadi ya. Misalkan kita bikin DCF ya. Tahun ke-0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, padahal setelah tahun keempatnya masih ada nih. Ini kalau di penilaian namanya terminal value, sama ya kalau terminal value ya. Di manajemen keuangan mungkin sama. Atau kalau di penilaian itu disebutnya reversion value. Nanti cari ya, reversion
value. Ada yang mengistilahkan reversion value. Kalau diistilahkan terminal value, itu sebenarnya mengadop dari manajemen keuangan atau penilaian bisnis. Itu kalau terminal value. Tapi kalau di property valuation sendiri, itu biasa disebut reversion value. Ya, nilai setelah tahun keempat. Bagaimana cara menentukan? Ada caranya ya. Yang pertama, tentukan nilai properti setelah tahun keempat itu kira-kira berapa. Itu cara pertama. Misalkan properti sekarang itu 800 juta ya. Oh, kalian prediksi setelah tahun keempat itu sisanya berapa gitu ya. Misalkan 600. Misalkan ya. Berarti ini ada kalian tambahkan setelah menghitung DCF ini, kalian tambahkan. Itu adalah value total dari properti. Ya, setelah DCF ini kalian hitung, kalian tambahkan. Itu cara pertama ya. Tapi ini tidak mudah, kalian harus memprediksi 4 tahun lagi itu nilai propertinya berapa sih, itu kan nggak gampang ya. Pilihan kedua, gunakan perhitungan tadi yang Komang ya, terminal value. Rumusnya, terminal value adalah NOI tahun setelah tahun proyeksi. Ini tahun proyeksi ya, 1 sampai 4 ini tahun proyeksi. Jadi NOI plus 1 ya, setelah tahun proyeksi, dibagi discount rate mean growth. Gitu ya. Ini cara kedua. Ya. Jadi kita nanti tambahkan present value dari proyeksi, present value dari ini, 4 tahun ini, ditambah present value dari terminal value. Ya, nanti kan terminal value itu udah ketemu nih, NOI. NOI tahun kelima dibagi dengan discount rate mean growth, kan gitu tadi ya. Nah, itu terminal value itu kalian present value-kan ke tahun ke-0. Kenapa di present value-kan? Karena terminal value itu ada di tahun awal tahun kelima atau akhir tahun keempat. Itu harus di present value-kan juga supaya menjadi di sini gitu loh. Supaya menjadi nilai di tanggal penilaian atau tahun ke-0. Paham ya, Komang? Dan yang lain? Itu ya. Iya, kita coba di Excel. Misalkan kita tahunnya itu awal 2017 ya, atau akhir 2016 lah ya. Kamu mencari nilai di 2016 akhir gitu ya. Kita dapatkan NOI-nya, pendapatan bersih tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Oke. Ini dari mana sih pendapatan bersih ini? Ini sebenarnya dari proyeksi ya. Ini hanya contoh aja ya, nggak di-share. Kita dapatkan dari sini sebenarnya hitung-hitungannya ya. Dari sini ya. Kira-kira kita berapa sih penjualannya per ini dan lain sebagainya di sini ya kita hitung. Kita ketemulah ini intinya gitu ya. Pendapatan bersih tahun 2017 itu sekian. 2018 sekian. 2021 sekian ya. Ini adalah tahun proyeksi, teman-teman. Ini tahun proyeksi. Oke. Diskon rate-nya ketemu 16,5%. Dari mana diskon rate ini? Ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi saya bilang ada namanya summation method, arbitrase, ada nanti WACC, CAPM lah kita hitung gitu ya. WACC, ada ngitung CAPM dan lain sebagainya. Oke, ketemulah 16. Tabel atau kita pakai Excel, diskonnya sekian ya. Diskon rate-nya 16.
Ini diskon faktornya 0,86, 0,74 dan seterusnya gitu kan. Maka present value-nya kan tinggal kalikan. Oke. Nilai pada saat tahun proyeksi itu 11M gitu kan. Pada saat tahun proyeksi 11M. Bagaimana dengan nilai setelah tahun proyeksi? Ini kan masih ada nilainya nih. Ya. Nah, kita cari tadi kata Komang terminal value-nya itu adalah NOI dibagi discount rate mean growth gitu kan. Nah, kita hitung terminal value-nya itu NOI di tahun setelah tahun proyeksi dibagi growth dibagi discount rate mean growth ya, ketemu 37M. Tapi saja ya, supaya nggak bingung ya. Nah, ini terminal value-nya sekian. Terminal value ini kita harus diskonkan ke sini juga. Ke tahun 2016 akhir, awal 2017. Pakai diskon mana? Diskon di tahun kelima, karena ini sebenarnya awal tahun kelima, atau akhir tahun kelima, atau awal tahun ke-6. Ya, kita kalikan 0,45. Kita kalikan 0,46 kali, ya diskonnya sekian ya. Maka nilainya adalah ini belum diskon tadi ya. Gitu ya. Gitu ya, Komang. Mana Komang kemarin? Jadi, oh sorry, ini belum ditotal ya. Kita total di sini aja deh. Totalnya berapa nih? Ini ya, ini nilai selama tahun proyeksi. Ini adalah present value dari terminal value. Kita jumlahkan ya. Salah. Nah, 8 gitu ya. $28M. 2, 3, 4, 5 ya. Ingat ya, ini adalah jumlah dari present value dari tahun proyeksi ditambah present value dari terminal value. Total, itulah nilai properti. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi, biasanya yang muncul pertanyaan adalah, berapa tahun sih proyeksi yang pas? Gitu ya. Ada yang tahu kira-kira berapa tahun kira-kira proyeksi yang tepat untuk satu DCF gitu ya, kita memproyeksikan. Silahkan kalau ada yang berpendapat. Kenapa Pak 5 tahun? Kenapa bukan 20 tahun gitu ya? Kenapa bukan 15 tahun? Kira-kira gimana ya? Kemarin gimana Chandra? Wintan? Wintan atau siapa ya? Di MenQ. Berapa ya proyeksi yang tepat kira-kira? Kenapa saya pakai 5 tahun ya? Kenapa kalian nggak komplain? Kenapa Pak nggak 10 tahun ya? Kenapa nggak 15 tahun? Kenapa nggak 30 tahun? 30 periode? Izin Pak, Ya, kenapa?
Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi mungkin karena efektifnya segitu, kalau lebih tuh nanti apa sih namanya, kalau ada depresiasi gitu kan jadi jauh gitu nilai. Eh, depresiasi maksudnya apa ya? Maksudnya tuh bukan depresiasi Pak, kayak ada pengurangan gitu loh Pak dari faktor lainnya dari bangunan gitu. Oke, 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 oke. Ya, bisa. Ada lagi pendapat? Silakan ya, saya sambil ngisi portal. Kenapa ya? Kemarin kalau latihan itu berapa di MenQ, Komang, di manajemen keuangan? Kayaknya kemarin nggak ada ngebahas tentang itu Pak, atau saya kelewat kelupaan. Ya beda lah tinjauannya. Kalau dia kan ke konsep ya, kalau kita lebih ke apa namanya, ke praktek penilaiannya ya. Jadi gini, ada beberapa pendapat ya. Salah satunya pendapat Komang tadi. Pendapat yang lain bilang bahwa kenapa kita nggak panjang gitu ya, 10 sampai 15 sampai ini. Pendapat itu ngomong bahwa, bukan pendapat saya nih ya, semakin panjang, kita itu semakin susah memprediksi. Dan kemungkinan prediksi kita itu bias, ya, karena panjang. Bahkan beberapa lembaga internasional aja, kayak IMF dan lain sebagainya, memprediksi tingkat pertumbuhan itu nggak lebih dari 10 tahun gitu ya, 5 tahun apa itu udah. Karena mereka tidak yakin semakin panjang itu semakin tepat gitu ya, tidak yakin. Itu salah satu pendapat. Nah pertanyaannya terus gimana? Aku kudu piye gitu kan? Terus aku gimana menentukannya gitu ya? Gimana cara menentukannya? Kalau tidak jelas begitu. Sebenarnya yang pertama adalah penilai mencoba melihat kira-kira stabilnya NOI, objek penilaian kita itu di tahun keberapa sih kira-kira stabilnya. Kalau menurut penilai tahun ketiga sudah stabil, boleh. Mau kelima stabil, boleh. 9 boleh, dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi berdasarkan rujukan gitu ya, saya lupa ya, saya cari sebentar ya. Salah satu rujukan bilang sebaiknya proyeksi itu antara 5 sampai 10. Siapa yang bilang ya? Sebentar ya. Dulu ada rujukannya sih kalau nggak salah. Saya cari ya. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau kita melakukan sesuatu tuh ada rujukan ilmiahnya intinya gitu, teman-teman ya. Ada rujukan ilmiahnya. Misalkan jurnal atau pendapat dari siapa gitu ya. Pendapat siapa ya dulu ya saya? Harus saya cari ya.
Kalau kemarin ada yang ikut seminar ya, webinar di D3 penilai itu membahas masalah penilaian properti dengan pendekatan pendapatan ya. Narasumber bilang yang ideal itu antara 5 sampai 10 ya. Narasumber yang orang MAPI ya. Seorang penilai yang pengurus MAPI ya. Atau dia itu researcher di MAPI lah, ketua riset gitu ya. Dia bilang antara 5 sampai 10. Tapi balik lagi, sebenarnya ya tergantung juga terhadap tadi keyakinan penilai, kira-kira stabilnya kapan gitu ya. Tapi patokannya itu ya, antara 5 sampai 10. Mana ya? Nggak nemu ya. Siapa dulu yang ngomong? Saya dulu pernah itu ada yang berpendapat gitu ya. Kalau nggak salah Profesor Tandelilin apa ya, dosen UGM di bukunya. Oke, nggak nemu ya. Ini gitu ya. Silahkan aja. Kalau menurut kemarin tadi narasumber dari MAPI itu 5 sampai 10. Tapi itu balik lagi ke penilai ya. Bagi saya silahkan penilai memberikan apa namanya? Judgment atau memberikan judgment ya, seberapa lama. Cuma kuncinya tadi. Pertama, kira-kira kapan dia stabil? Kalau kita kesulitan ya ambil angka antara 5 sampai 10 gitu ya. Kemudian reasoning-nya kenapa? Gitu ya. Iya, paham ya? Kita kembali ke laptop. Kembali ke mana tadi? PowerPoint ya. Nggak nemu ternyata. Kalau dicari nggak ketemu. Itu tadi contoh Excel. Nah, ini ada latihan. Silahkan dikerjakan ya. Di Excel, individu, nanti kita bahas ya. Kurang lebih berapa ya? 20 menit kali ya, selesai ya. Bukan yang ini, yang DCF. Ah ini, sorry, yang ini ya. Kita udah nggak bahas. Kalau ini kan udah ya, nggak usah lah ya ini ya, udah latihan direct capitalization. Oh ya, saya singgung dikit deh ini, karena ada di slide ini. Ini gampang ya, tadi ya. Pokoknya kita cari NOI, itu dari apa? PGI dikurangi collection kekosongan dan collection loss, gitu ya. PCL, vacation and collection loss dikurangi, maka muncul EGI ya. EGI dikurangi dengan biaya ini, operating cost-nya ya. Ketemu NOI, setelah ketemu NOI nanti ini dibagi dengan ini, kapitalisasi 11%. Maka akan didapatkan value, gitu ya. Kalau ini gimana nih penilaian rumah tinggal dengan metode CIM? Ya ini tinggal cari CIM-nya aja. Ini dibagi ini berapa, ini dibagi ini berapa ya, harga jual dibagi pendapatan sewa kotor berapa ya. Setelah itu kita temu nih, misalkan 10. Berarti average SIM-nya ini 10 misalkan ya. Maka value-nya adalah 370 juta, gitu ya. Atau ketemu nih 20 gitu ya. Maka ininya adalah 37 kali 2 ya. 740 misalkan. Ya, seperti itu ya. Gampang kan? Kalau ini gimana? Ini JIM-nya 20, JIM 20. Oke.
Udah ketemu ya? Jadi harga jual dibagi pendapatan sewa 20. Harga jual 650 bagi 32, 20,31. Harga jual dikurangi pendapatan sewa 22 ya. Average-nya 20,91. 20,91 dikalikan 37 juta. Berapa ya? Coba ya kita hitung. 20,91 dikalikan 37 juta. Ya, benar ya. Ini ya kuncinya berarti ini. Ini kuncinya ini ya. Ini dikalikan dengan ini, ketemu ini. Gampang ini, Mas. Ini adalah penilaian SIM ya. Nah, sekarang silakan kerjakan ini. Pendapatan kotor efektif 1 tahun, tahun pertama ya, dan seterusnya lah ya. Kalau biaya ini. Nah, silakan kerjakan individu ya, nanti kita bahas. Kurang lebih 20 menitan kali ya. Silakan ya, teman-teman. Pakai Excel, nanti biar di-share ya, di-share ke teman-teman yang lain. Ini agak beda dengan slide kalian ya. Pakai yang ini aja.
seperti apa. Nanti kita bahas. Saya belum selesai, Pak. Belum? Belum. Febi Putri gimana? Saya belum selesai, Pak. Belum pada selesai semua nih. Komang, teman-temannya gimana, Komang? Susah kah? Atau kita kasih waktu lagi? Gimana, Komang? Perasaan ini 10 menit selesai deh harusnya. Izin bertanya, Pak. Pertumbuhan Ya. konstan gimana, Pak? Belum ada ya? Itu ada tuh. Kenapa? Pertanyaannya apa, Fadil? Pertumbuhan konstan gunanya untuk apa? Di mananya? Ayo Komang, terangin Komang. Tadi Komang kayaknya sudah menyampaikan deh. Gimana Komang? Ya Pak, pertumbuhan konstan. Aduh, tadi dulu Pak. Tadi udah kamu sampaikan deh. Yang itu Pak, kalau jangka waktunya nggak diketahui. Tak terhingga. Rumus terminal value tadi gimana? Yang terminal value itu yang apa namanya tadi itu NOI per discount rate dikurang growth. Growth apa? Constant growth. Ya, itu ya, Fadil ya. Itu maksudnya Fadil. Jadi gini, kan tadi udah saya sampaikan ya, kenapa kita memproyeksi 5 tahun, 6 tahun, atau mungkin ya 4 tahun, ya rata-rata sih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Karena itu yang mampu kita asumsikan sebagai pertumbuhan yang tidak konstan. Ya. Artinya kita itu memprediksi apa namanya itu sales-nya itu berapa ya, pendapatannya berapa, biayanya berapa dan lain sebagainya itu dari situ ya. Sebenarnya bukan persentase idealnya itu. Misalkan gedung ini mampu menjual atau menyewakan sekian gitu ya, biaya operasional sekian. Nah, kita anggap nih tahun sekian naik nih karena ada undang-undang ini maka di tahun sekian naik. Jadi dia itu tidak konstan gitu pertumbuhannya ya. Itu ya kita proyeksikan. Nah, apa iya kita akan membuat proyeksi di tahun sampai misalkan 30 tahun? Kan enggak ya, sesuai. Kalau memang dia itu sifatnya perpetuity, tidak terhingga, maka kita harus asumsikan nih, di tahun keberapa kira-kira properti ini konstan, gitu ya. Growth-nya itu konstan. Konstan itu berarti pakai persentase tertentu. Nah, secara teori, konstan itu sebaiknya mendekati pertumbuhan nasional ya, atau dia itu lebih rendah dari pertumbuhan nasional. Rule of thumb-nya begitu. Bagaimana cara mencarinya memang agak susah ya, tapi rata-rata para yang sudah biasa menilai, ya dia tidak jauh dari pertumbuhan nasional. Misalkan 4% ya, pertumbuhan misalkan 5%, kita bikin 4% gitu ya. Nah, untuk apa pertumbuhan konstan ini? Tadi yang tadi Komang sampaikan ya, pada saat mencari terminal value itu adalah NOI tahun setelah tahun proyeksi dibagi dengan discount rate min constant growth. Menjawab nggak Fadil? Yakin? Udah ya? Kupikir tadi udah disampaikan, belum ya? Ada yang kelewat ya saya? Aduh. Jadi saya ulang ya. Nanti kalian gantian yang presentasi lah. Maksudnya bukan presentasi ya, menyampaikan hasil pekerjaannya. Ya.
hasil latihan. Salah nggak apa-apa kok, teman-teman. Emang tadi kelas 11 juga salah, gitu. Belum selesai. Apa ya? Jadi kan gini, Fadil ya. Nih, kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan, Pak. Nah, misalkan kita bikin tadi 5 tahun ya. Ini kan proyeksi kita nih, tahun proyeksi. Kita memproyeksi kenapa 5 tahun? Ya, tadi udah dijelasin ya. Karena kita mengasumsikan setelah 5 tahun, itu baru konstan gitu ya. Di sini misalkan naik turun, atau naiknya nggak sama gitu ya. Misalkan ini 1 juta. Aduh, tahun salah lagi. Di sini ya, 1 juta misalkan mendapatnya, 1.100.000, 1.110.000, 1.070.000 misalkan kan. 1.190.000 misalkan kan. Nah, kita asumsikan di periode ini itu konstan ya. Asumsinya berapa tadi? 4% misalkan. Nah, nilai properti itu adalah nilai sampai dia selesai, kan gitu ya. Sampai perpetuity. Kita baru mendapatkan nilai pada saat proyeksi. Misalkan saat proyeksi kita dapatkan nih 6.000. Tapi kan masih ada nilainya nih. 6.000 tambah berapa? Tadi ada 2 cara. Kalau kita jual, kita tahu setelah tahun kelima kita jual itu laku misalkan 3.000 atau misalkan laku 7.000, berarti nilainya berapa? 13.000 kan gitu ya. Tapi kalau kita tidak bisa memproyeksi berapa sih ini, kita bisa pakai terminal value gitu ya. Terminal value, artinya nilai di sini tuh berapa sih nilai terminalnya? Yaitu tahun tak terhingga kita tarik ke awal tahun 6 atau akhir tahun kelima. Ini ya, di sini terminal value nih. Itu adalah nilai setelah tahun proyeksi ya. Karena kan nilai itu dari titik 0 sampai tak terhingga tadi ya, perpetuity. Nah, rumusnya itu adalah NOI. Nah, NOI tahun ke-6 dong berarti. Dibagi dengan discount rate main growth kata si Waya Omang ya. Ini adalah terminal value di tahun ke-5 akhir atau awal tahun ke-6. Ini kita diskonkan juga gitu loh teman-teman ya. Kita diskonkan. Sudah paham belum ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai situ? Nurul Wilna gimana? Paham nggak? Ya, Pak. Insya Allah paham. Paham. Gimana Gabriel? Udah bisa? Masih belum? Coba yang sudah deh, kasihan temennya ya. Siapa yang udah? Tunjukin aja ya. Volunteer lah, nggak salah kok. Nggak apa-apa salah, jangan pas ujian. Nanti kita bahas ya, kurangnya di mana, ininya di mana. Biar tahu gitu. Saya boleh deh, Pak. Ya, silakan volunteer ya. Yang lain perhatiin ya, jangan pas nanti bingung. Coba terangin, Umang. Iya, belum on mic ternyata. Jadi kan diketahui pendapatan kotor efektif tahunannya itu 2 miliar atau EGI-nya. Habis itu operating total biayanya per tahun tuh sebesar 800 juta dengan kenaikan EGI-nya sebesar 5%, kenaikan OP sebesar 7% setiap 5 tahun. Diketahui juga discount rate-nya 11%, pertumbuhan konstannya atau growth-nya 4%.
kalau di pertanyaan kan belum ditanya nih berapa hitung nilai properti berapa lama, tapi anggap aja nyari yang selama 5 tahun. Nah, Oh, memang nggak pernah ada itu ya? memang Nggak ada pernah Pak. ada. Ya, nanti setiap ini, coba soalnya gimana sih? Itu memang nggak ada sih. Iya, Pak. Kecuali nanti ada di ini ya, kalau ada di soal, misalkan kita asumsikan proyeksi selama 6 tahun, ikutin lah ya. Tapi kalau di praktek itu masing-masing ya, masing-masing penilai, silakan. Sesuai dengan tadi asumsi ya. Kira-kira menurut penilai constant growth itu terjadi di tahun keberapa? Ya, silakan. Baik Pak, untuk EGI-nya kan tadi kan bertambah 5% setiap tahun. Berarti untuk yang year pertama kan tetap 2 miliar. Yang kedua berarti 2 miliar ditambah 5% dari yang sebelumnya. Dapat 2 miliar 100 juta. Dan begitu pun seterusnya. Kalau yang year 3 contohnya berarti 2 miliar 100 juta ditambah 5% dikali 2 miliar 100 juta. Dapatnya 2 miliar 205 juta. Nah, untuk NOI-nya, rumus NOI itu kan EGI dikurangi OP. Jadi 2 juta dikurangi 2 miliar dikurangi 800 juta, dapat 1 miliar 200 juta, begitu pun seterusnya. Karena di sini kan tidak terjadi kenaikan tiap tahun, tapi hanya 5 tahun untuk operatingnya. Nah, lanjut untuk mencari ini tinggal pindahin aja. Habis itu untuk mencari PV-nya, untuk cari daerah dulu, discount rate-nya. Tadi saya nyarinya 1 dikurangi discount rate di pangkat N. 1 kurang discount rate pangkat N. Kalau di sini 1 dikurangi 11% di pangkat 1. Kalau yang discount rate tahun keduanya 1 dikurangi 11% di pangkat 2. Dapat segini. Untuk PV-nya tinggal dikalikan NOI kali discount rate. Dapatnya ya ini. Coba Komang. Ya, Pak. 11% ya? Dapat berapa Komang ya tadi? 0,89. Iya, Pak. Salah, Pak ya? Enggak, maksudnya ini tidak koma aja ya. Saya baru nyoba 0,909. Coba dipanjangin jadi berapa? Enggak, sama, Pak. Oke. Coba nanti lihat di tabel itu ya. Udah di tabel, Pak ya? Coba present value itu kan 1 per, coba ya. Izin, Pak. Present value itu rumusnya apa? 1 sama dengan, Itu coba 1 lihat di ditambah tabel. persentasenya nggak, Pak? Rumusnya. 1 per, coba Komang klik di situ. Nah, sama dengan 1 per 1 plus dalam kurung. I-nya kan. Discount rate-nya. Klik angka 11 itu ya. Oh. Pangkatnya belum. Oh iya, Pak. Tar. Pangkat. Angka 1. Oh iya. Berarti kayak gitu, Pak ya? Tadi kayak saya Ya, salah. value kan. Oh iya, Pak. Present value tulisnya apa kemarin? 1 per kan? Iya, Pak. Future value, present value kali 1 plus I pangkat N, kan gitu ya? Iya, Pak. Benar nggak yang lain, teman-teman? Jangan-jangan saya yang salah. Gimana, Rahma? Betul, Pak. Oh ya, ya udah. Kalau salah nggak apa-apa ya. Ya, belum tentu dosen tuh belum tentu benar terus. Udah, Pak. Oke. Jadi PV-nya NOI dikali discount rate. Nya segini.
Dan untuk yang terminal value-nya Jumlahnya coba, klik jumlahnya, Komang. jumlahnya 7.300.000.000 Coba sekian. diklik-klik 2 kali. Nah, klik-klik. Enggak di. Nah. Oke. 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 Terus Untuk terminal value-nya pakai yang 5 tahun tadi, berarti pakai yang NUI tahun kelima, klik 2 kali coba, Komang. Nah. Oke. NUI tahun kelima dibagi discount rate dikurangi growth. Dapatnya 34 miliar sekian. Nah, terminal value-nya ini kita present value-kan, dapatnya segini, 20 miliar. Dan value apa yang digunakan? Discount factor yang mana yang digunakan? Yang basic itu apa sih namanya, Pak? Aduh. Enggak, di tahun keberapa, Komang? Tahun kelima. Tahun ke-6. Tahun kelima. Kenapa tahun kelima? Kenapa bukan tahun ke-6? Karena terminal value-nya di tahun kelima. Ya. Karena dia ada di akhir tahun kelima atau di awal tahun ke-6 ya. Iya, Pak. Jangan salah ya, nanti jangan di tahun ke-6 gitu ya. Karena sebenarnya ini kan NOI-nya tahun ke-6 ya. NOI yang Coba NOI-nya tahun ke-6 mana? Belum lanjut, Pak, yang tahun ke-6 ya. Nah, coba terminal value dapat dari mana tadi? Klik lagi coba. C5. Dari C3. Nah, ini. Dari DJ3 atau J6? Ya, atau K3. NOI itu, terminal value itu, NOI-nya, NOI tahun ke-6 apa ke-5? Kemarin gimana di manajemen keuangan? Bentar, Pak. Ya. Berapa ya? Di catatan saya nggak ada, Pak. Oh, tahun ke-6 mungkin, Pak ya? Tahun ke-6 ya. N+1. Saya tulis tahun ke-6 dulu, coba Pak. di slide N+1 enggak? Iya, Pak. Di slide tadi. Slide yang tadi. Coba ya kita lihat ya. Saya stop share, Pak. Iya, N+1 ya. Ya, enggak usah. Itu nanti NOI tahun ke-6 ya. Ini Karena kita ya satu lagi. Karena kita beranggapan tahun 6 baru stabil gitu ya. Maksudnya akhir tahun kelima setelahnya itu baru stabil. Sebenarnya gini teman-teman ya, mau kelima ke 6 monggo aja ya. Kalau tergantung asumsi tadi, kalau kita bilang asumsi yang stabilnya setelah tahun kelima ya 6 tambah 1. Tapi umumnya begitu, kalau di manajemen keuangan pasti begitu. Nanti kalian belajar business valuation, penilaian bisnis, ya terminal value itu dari N+1. Izin bertanya, Ya, Pak. gimana? Itu yang NOI-nya kok itu ya? Kan rumus NOI itu kan pendapatan EGI dikurangi biaya operasional. Tapi itu masih tetap, masih 21, belum dikurang. Mana tuh, Komang? Klik-klik coba Komang. Nah, itu klik-klik coba. Yang di 10. Di 10 itu C10 dikurangi. Pantesan, Pak, salah. Oh iya. Bentar, Pak. F4. Belum dikunci ya, dolar ya? Ya, belum dikunci. Udah. Yang ke-6 kenapa nggak di copy sekalian? 169, udah ya? Yang 6 nih karena ini, kan ada pertambah yang OP 5 tahun
Sekali Oh, itu nambah 7%. ya nanti teknis ini ya. Intinya gitulah. Intinya coba sekarang terminal value-nya udah oke. Yang Bentar Pak, saya C6. ubah. Berarti pakai salah. Udah, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang lain gimana? Ini Komang sih paham. Saya yakin nih, apalagi dia praktek langsung. Yang lain gimana? Gimana Rahma? Oke? Nurulina? Oke? Iya. Ini kalau nanti ada latihan kuis atau soal UAS bisa ya? Saya nggak buat ininya sih ya. Maksudnya nggak bikin gitu, cuma ngelihat aja. 24, 14, 19. Kira. Jadi gitu ya konsepnya bahwa setelah di akhir tahun kelima ini Komang memilih reversion value atau terminal value ya. Tapi kalau kalian nanti memilih harga jual boleh aja 5,1 M ditambah misalkan kira-kira dijual berapa gitu ya. Misalkan dijual 15 M gitu ya. Ya udah 5 tambah 15 M 20 M gitu ya. Kalau di manajemen keuangan, di financial management, dan di business valuation, nanti kan kalian dapat penilaian bisnis ya. Sekarang kan penilaian properti. Itu makanya seperti ini, kalau di CF itu. Jadi misalkan suatu perusahaan itu going concern sampai perpetuity, ya kita nggak tahu nih sampai kapan gitu ya. Itu pakai terminal value. Kalau di sana clear ya, disebutnya terminal value. Kalau di properti, tadi ada yang nyebut reversion value. Dan terkait dengan apakah NOI-nya tahun kelima atau ke-6, tadi ya balik lagi ke asumsi ya, tahun kelima ke-6 ya. Kalau kapan kita lihat apa namanya stabilnya gitu ya. Oke, Komang, terima kasih ya. Semoga yang lain ini menyimak dan paham. Izin bertanya, Pak. Gimana? Kan disoalkan kenaikan biaya setiap 5 tahun. Itu jatuhnya kenaikannya di tahun kelima atau tahun ke-6-nya ya, Pak? Mana tadi ya? Ya, kira-kira gimana kalau menurut kalian membaca soal ini? Setiap 5 tahun. Gimana, Komang? Lima tahun sekali ya, tahun ke-6 baru naik gitu ya. Kalau saya bacanya gitu sih. Baik, Pak. Balik lagi gini ya teman-teman ya, ini kan soal yang simplifikasi ya. Kenaikan biaya 5 tahun gitu. Ya ini benar sih, cuma dari sisi logika soal ini juga nggak pas juga. Artinya masa biaya naik setelah 5 tahun, padahal kan gaji naik, UMK naik, dan lain-lain naik. Ya ini tadi simplifikasi ya. Di praktek nggak sesimpel ini. Biaya itu nanti kita akan lakukan assessment biaya. Misalkan biaya sekretaris gitu ya, atau biaya OB. Apakah selama tahun sama? Enggak, saya yakin enggak. Maksudnya baru 5 tahun naik gitu, saya yakin enggak ya. Tapi kalau baca soal ini, pemahaman saya seperti itu. Setiap 5 tahun, jadi 5 tahun naik, 5 tahun naik. Jadi 5 tahun naik, gitu ya, setelah 5 tahun naik. Pemahaman saya seperti itu. Ini mestinya setiap tahun aja ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini saya review dikit ya, masih ada waktu sebentar. Saya share ya. Kelihatan ya. Jadi kita udah bicara pendekatan pendapatan ya. Yang pertama pakai overall ya. Overall rates atau langsung dikapitalisasi. Itu kan? Rumusnya value sama dengan NOI dibagi RO kan gitu ya.
Ya kan? Kedua, sudah kita bicara menilai langsung dengan GIM, gross income multiplier. Rumusnya value sama dengan gross income kali GIM, gitu kan? Atau kalau dia pakai NIM, net income, net operating income kali NIM. Gitu kan? Yang kedua. Yang ketiga, tadi kalian sudah belajar tentang yield ya, yield tapi DCF. Yield capitalization itu caranya sih, kalau metodenya DCF ya. Discounted cash flow. Rumusnya value sama dengan NOI dibagi 1 plus I pangkat N gitu ya, dan seterusnya. Ini maka akan menghasilkan value dari aliran operating income, net operating income pada periode tertentu di masa yang akan datang. Gitu kan. Jadi kita masih ada satu lagi teman-teman. Insya Allah minggu depan atau minggu depannya lah. Kita ada lagi namanya residual method. Ya, jadi ini adalah pendekatan pendapatan tuh cara-caranya ini. Overall, langsung, ini yield ya, ini direct ya. Jadi dia langsung mengkonversi satu operating income, net operating income menjadi value. Ya. Atau gross income kalau pakai GIM menjadi value. Atau kalau pakai NIM ya net operating income menjadi value, kan gitu ya. 1, 2. Yield-nya ini, DCF ya. Nah, tinggal satu lagi nih, kita akan bagaimana kalau menggunakan residual method. Nah, ini bersambung ya. Iklan dulu ya, bersambung ke minggu depan. Yang penting kalian pelajari dulu ini, overall, GIM, DCF ya. Ingat ada ROE juga tadi ya. Apa namanya? OER, sorry, balik. OER, operating expense ratio. Dan lain sebagainya. Besok kita bicara residual method ya. Ingat-ingat ya. Ini yang direct ya, karena sekali income langsung kita konversi ke value. Kalau ini yield ya, karena dia. Residual method apa? Nah, nantilah di depan ya. Kalian baca-baca dulu ya, literatur dan lain sebagainya. Nah, nanti setelahnya baru kita bagaimana cara mencari kapitalisasi atau discount rate. Nah, kita nanti cari lagi ya minggu berikutnya. Atau minggu depan atau minggu berikutnya. Tapi minggu berikutnya pasti nih residual income dulu. Ya, silakan dibaca-baca residual income itu. Oke ya, karena waktu habis. Terima kasih banyak atas. Ada pertanyaan nggak? Izin, Pak. Kalau nggak ada, saya akhiri ya. Pak. Nah. Halo. Maaf, Pak. Untuk buku yang Bapak gunakan itu judulnya apa ya, Pak? Dari Pak Gimana? Iwan. Yang Pak Iwan. Nanti tak fotoin ya, kirim ya. Oke, Pak. Di mana? Di Kusmana, di ini ya. Komang ya. Komang. Terima kasih, Pak. Yuk, nanti tak kirim. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Saya N ya.